Mohon maaf Bapak Ibu, jangan terlalu semangat masalah Palestina. Jangan kebablasan. Ini ada cerita yang kita banyak nggak tahu. Kejadiannya di Masjidil Aqsa, tapi kemudian yang berperang Hamas dengan Israel. Ini dua hal yang berbeda. Ya, Hamas, tahu nggak Hamas siapa? Nggak tahu kan? Kita taunya Palestina. Ini kabar agak pahit, saya kasih tahu. Ya. Karena kita kadang-kadang donasi, kita nggak tahu donasi ke siapa. Saya suka Bapak Ibu hobi donasi, tapi pastikan donasinya ke siapa. Karena saya pernah masuk ke Israel, itu kita masuk 7 kali diperiksa, nggak bisa bawa barang-barang. Maka pastikan kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah dan lewat jalur pemerintah, hanya itu satu-satunya jalur. Jadi tolong pengurus masjid jangan sampai harta-harta yang diberkahi Allah ini kemudian salah jalur. Dan itu sudah terjadi. Salah satu tokoh yang dihormati di Indonesia, ya, salah satu tokoh dakwah itu mengirim dana ke bukan Palestina, Israel Suriah. Yang menerima siapa? Kelompok teroris. Terkenal, Pak. Itu karena beliau mungkin tidak tahu, nggak ditangkap. Kalau beliau sadar dan tahu, itu bisa diperkarakan masalah terorisme. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara semua yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi pelayanan yang sedang kita lakukan di daerah Sumatera ini. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat saudara agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang mengenal kebenaran, dan banyak orang datang kepada kebenaran. Kita juga di sini menjangkau yang belum terjangkau. Lebih-lebih lagi Bapak Ibu, kehadiran saya ke daerah ini khususnya untuk menjangkau kembali mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan, bahkan mereka yang sudah masuk ke kamar seberang. Kita bersama dengan teman-teman mencoba untuk jangkau kembali mereka, mencoba untuk mengajak kembali mereka supaya mereka kembali kepada Kristus. Karena di luar Kristus tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Agama manapun tidak bisa menyelamatkan umat manusia. Agama Kristen, agama A, agama B, agama C, agama apapun itu tidak bisa menyelamatkan umat manusia. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan kita umat manusia. Maka dari itu Bapak Ibu, terus dukung dalam doa dan bawa ke dalam doa syafaat Bapak Ibu semuanya, agar pelayanan kita ini benar-benar berbuah lebat. Banyak orang disadarkan dan banyak orang tercerahkan. Di samping itu juga kita mengajarkan Islamologi, pemahaman yang baru dengan Islamologi yang paling sederhana, yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti, sehingga orang Kristen awam di daerah sini mereka bisa bertanya jawab ketika nabi palsu dan guru palsu hadir ke tengah mereka untuk mengajak mereka masuk ke kamarnya mereka Bapak Ibu. Jadi kita membekali anak-anak Tuhan di sini dengan Islamologi yang sangat sederhana, yang paling sederhana, yang mudah mereka pahami dan yang mudah mereka mengerti. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kita masih memberikan informasi antara Israel dan Palestina dan Hamas. Karena banyak sekali orang yang belum paham mengenai Israel, Palestina dan Hamas. Kebanyakan orang berkata bahwa Israel menyerang Palestina. Bayangkan video yang kita upload kemarin, setingkat wakil presiden aja Bapak Ma'ruf Amin mengutuk Israel dan beliau mengecam keras terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Padahal Israel tidak menyerang. Israel hanya membalas serangan karena Israel duluan diserang oleh Hamas. Laknatillah Hamas yang tidak punya adab, Hamas yang tidak punya hati nurani, Hamas sekelompok orang yang hatinya tertempel pada hatinya itu adalah hati setan. Ya, hati setan. Hanya dia mengucapkan nama Tuhan, setan pun mengucapkan nama Tuhan. Bahkan setan gemetar dia itu.
Ya, kalau ada orang yang berkata kita percaya kepada Tuhan, setan juga percaya kepada Tuhan. Bahkan setan itu gemetar ketika mendengar nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dikarenakan banyak orang yang tidak memahami, yang tidak tahu siapa Hamas itu, maka ada ustadz-ustadz tertentu yang beda sendiri Bapak Ibu. Beliau tidak ikut arus. Bahkan beliau ketika beliau memberikan pemahaman kepada jemaatnya, kepada orang yang ikut pengajiannya, itu sangat mengagetkan kita semuanya. Bahkan ustadz ini banyak dihujat, ya, banyak orang tidak senang terhadap ustadz ini karena ustadz ini tidak mendukung Hamas. Nah, ustadz ini memberikan informasi kepada banyak orang siapa itu Hamas. Bahkan beliau berkata jangan salah dukung. Jangan-jangan kita selama ini mendukung teroris yang kita pikir dia adalah saudara seiman kita, padahal dia teroris. Teroris itu Bapak Ibu, dia pinter, dia hafal-hafal nama Tuhan itu, asma-asma Tuhan, dia pinter hafal. Ya, pinter hafal. Baik saudaraku, supaya tidak berlama-lama, mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan terlalu semangat masalah Palestina. Jangan kebablasan. Ini ada cerita yang kita banyak nggak tahu. Kejadiannya di Masjidil Aqsa, tapi kemudian yang berperang Hamas dengan Israel. Ini dua hal yang berbeda. Ya, Hamas, tahu nggak Hamas siapa? Nggak tahu kan? Kita taunya Palestina. Ini kabar agak pahit saya kasih tahu. Ya, karena kita kadang-kadang donasi, kita nggak tahu donasi ke siapa. Saya suka Bapak Ibu hobi donasi, tapi pastikan donasinya ke siapa. Karena saya pernah masuk ke Israel, itu kita masuk 7 kali diperiksa, nggak bisa bawa barang-barang. Maka pastikan kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah dan lewat jalur pemerintah, hanya itu satu-satunya jalur. Jadi tolong pengurus masjid jangan sampai harta-harta yang diberkahi Allah ini kemudian salah jalur. Dan itu sudah terjadi. Salah satu tokoh yang dihormati di Indonesia, ya, salah satu tokoh dakwah itu ngirim dana ke bukan Palestina, Israel, Suriah. Yang nerima siapa? Kelompok teroris terkenal, Pak. Itu karena beliau mungkin tidak tahu, nggak ditangkap. Kalau beliau sadar dan tahu, itu bisa diperkarakan masalah terorisme. Saya yakin mungkin beliau tidak tahu kali, mau bantu-bantu aja. Tapi yang nerima kelompok teroris. Ya, kita berhusnuzon. Jadi di Suriah itu pertengkaran itu lebih dari 10 kelompok bersenjata. Nah, sampingnya Palestina. Ada satu kompleks, satu distrik jalan lah namanya Sheikh Jarrah. Itu nama kampung. Kampung Atu Jarrah, gitu-gitulah ya namanya. Itu tanah konflik. Ya seharusnya ya orang Palestina nganggap itu milik Palestina, orang Israel nganggap sudah beli. Tapi suratnya nggak tahu. Ini masih simpang siur. Maka diusirlah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dari kampung Sheikh Jarrah itu, dekat dari Masjidil Aqsa. Itu Masjidil Aqsa depannya yang jaga orang Israel, pintunya. Jadi Palestina itu nggak ada dalam peta mereka. Maka ada kelompok di Palestina yang kemudian membalas sikap Israel itu dengan cara yang sama, menghapus peta Israel dari kamus mereka. Kelompok ini disebut dengan Hamas. Hamas itu bukan di Yerusalem itu, tapi di daerah Gaza. Ya. Hamas itu dulu sempat berpolemik dengan presiden yang lama, Perdana Menteri presiden nyebutnya, Yasser Arafat, presiden ya. Ya. Ingat dulu Ibu, Yasser Arafat. Yasser Arafat ini ingin mencari titik temu yang menguntungkan bagi masyarakat Palestina. Dan menurut beliau setelah lama berjibaku dalam hal ini, jalurnya cuma damai. Tapi kelompok Hamas menolak.
Karena bagi Hamas, siapapun yang berdamai dengan Israel berarti dia antek Israel. Nah, ini logikanya sudah nggak nyambung. Jadi kita pro simpati dengan masyarakat Palestina, bukan berarti kita pro dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh Hamas. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh. Nah, itu masalahnya. Pahit nggak kalau udah tahu tuh? Kalau udah mengerti begini, kita jadi bingung mau donasi. Udah pernah ke Palestina, Pak? Ya? Rencana. Udah nggak bisa, Pak. Udah nggak bisa. Nunggu perang akhir zaman dulu kali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habagat, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah menyaksikan cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Video ini kita khususkan untuk tetangga kita, untuk teman, sahabat, kerabat kita, di mana mereka selama ini membela Hamas mati-matian, tetapi mereka tidak tahu siapa itu Hamas. Saya pribadi Bapak Ibu sampai besok, sampai kapanpun, saya selalu katakan Hamas itu adalah sekelompok teroris yang tidak punya hati nurani. Bila ada teroris yang bejat, Hamas ini lebih bejat daripada yang sudah-sudah Bapak Ibu. Benar-benar sekelompok orang yang sangat biadab. Ya, sekelompok orang yang tidak punya peri kemanusiaan, yang tidak punya akal dan pikiran yang sehat. Kenapa saya katakan begitu? Saya mencoba untuk mengajak teman-teman kita dari seberang. Israel lagi melakukan liburan. Mereka lagi berlibur. Sebagian mereka ada yang sedang beribadah Sabat. Tiba-tiba Hamas melakukan serangan. Serangan mendadak. Dia menembak roket dengan 5.000 roket dalam waktu 1 hari. 5.000 roket ditembak ke Israel. Orang Israel dalam keadaan sukacita, dalam keadaan berlibur, dalam keadaan tenang, bukan dalam keadaan perang. Kalau dalam keadaan perang itu tidak masalah, tetapi ini mereka lagi berlibur, diserang oleh Hamas laknatillah. Lalu di bangsa dan negara ini banyak sekali orang yang membela Hamas. Rata-rata membela Hamas. Sambil teriak nama Tuhan, bela Hamas, bela Hamas, bela Hamas. Apa yang perlu dibela? Manusia tidak punya adab. Manusia tidak berperi kemanusiaan. Manusia tidak punya akhlak. Tidak punya sopan santun, tidak punya hati. Hatinya itu hati setan yang dipakai, karena hanya setan yang datang untuk membunuh, membinasakan, dan melukai orang lain. Itu setan. Mencuri kemuliaan Tuhan itu setan. Membuat keonaran itu setan. Supaya orang tidak hidup dalam kedamaian itu setan. Jadi Hamas ini persis kelakuannya seperti kelakuan setan. Rupa saja manusia. Ya, manusia, Hamas itu hanya rupanya saja manusia, tetapi kelakuannya itu persis benar-benar kelakuan setan. Maka dari itu, dengan adanya cuplikan video yang disampaikan oleh Ustadz Al-Razi, mudah-mudahan teman-teman kita dari seberang itu mereka bisa berpikir, ya, berpikir dengan akal yang sehat. Benarkah yang selama ini mereka bela atau tidak? Kita jangan ikut-ikutan. Nah, baik saudaraku, kiranya video ini bisa menyadarkan teman-teman kita dari seberang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasyah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.